Masih dengan Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Terus ini setelah menyatakan perang tuh Bu, setelah menyatakan perang ke Menteri Susi, Gubernur Maluku 2 hari enggan keluar rumah. Jadi mungkin Pak Gubernur dapat info yang salah. Oh. Nah sebetulnya waktu Pak Gubernur yang dulu Pak Asegaf itu sudah minta tolong bantu kami untuk mendapatkan anggaran tambahan. Saya sudah setuju. Nanti saya akan usulkan ke Menkyu. Nah yang jadi persoalan sekarang ini Pak Gub kan merasa banyak kapal dari Jawa ke sana tapi tidak bongkar di sana. Nah padahal saya ini mendukung dan bahkan men-encourage semua kabupaten atau provinsi. Karena sekarang kan kewenangan ada di provinsi. Itu kan semua masuk gubernur. Jadi bupati-bupati tidak punya kewenangan lagi. Maka banyak aset-aset kabupaten juga yang langsung itu secara otomatis punya provinsi Ke gubernur. Nah, mungkin provinsi Pak Gub ini belum tahu bahwa pelabuhan-pelabuhan yang di kabupaten itu sebetulnya asetnya beliau, asetnya Pemprov. Yang itu bisa diberdayakan, buat perdanya, dibikin pelelangan ikan. Semua kapal yang nangkep di sekitar sana harus bongkar di situ. Saya dukung. Oh boleh itu Bu? Boleh. Tentang ekspor dari Maluku yang beliau minta. Oh untuk saya dukung. Memang semestinya semua daerah itu menjadi gateway. Yang di timur, yang di barat. Supaya semuanya lebih mudah. Sekarang ini logistik Indonesia. Apa saja misalnya contoh aja ikan tuna. Ditangkap di Morotai, harus dibawa ke Bitung, diproses di Bitung, dibawa ke Makassar untuk diekspor. Piknik dulu ya, piknik dulu separuh Indonesia keliling. Padahal ikannya malah udah beku juga kan. Ya, jadi logistik yang tidak masuk akal ini yang harus kita perbaiki. Kalau untuk karantina apa saya siapkan. Dulu saya sudah minta lama ekspor langsung dari Saum Laki, dari Tual, dari Ambon, dari Morotai. Nah tapi harus tercatat, jangan di tengah laut pakai tramper langsung nanti jadi illegal fishing lagi. Nanti kalau udah seperti ini juga nanti Menteri Perindustrian harus segera buat aturan. Ikan-ikan tidak boleh diekspor gelondongan lagi kecuali yang hidup dan segar misalnya supaya banyak pabrik dibuka, banyak orang mau bisa dapat kerja. Kalau hasil alam yang renewable ini kan natural resources yang bisa berkelanjutan dijaga itu pasti akan jumlahnya tambah banyak. Nah kita tuh perlu ikan yang banyak untuk makan orang yang juga tambah banyak gitu. Dan kita perlu protein ini untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang pintar. Tambah otak ini harus tambah omega. Omega itu dari ikan tadi yang Bapak makan. Nah sumber protein yang paling murah adalah ikan. Daging mahal, ayam mahal. Kalau beternak ayam juga pakannya sebagian dari ikan. Jadi artinya Gubernur Maluku nggak takut keluar rumah lah. Keluarlah baik-baik ya kan. Tinggal ngomong ketemu sama Bu Susi beres. Itu beliau cuma ngeluh saja lah. Lagi-lagi kadang-kadang frame dari. Oh gitu medianya juga ya. Ini ada cerita katanya Bu. Ibu kabarnya pernah mau dicoba disogok oleh Menteri Luar Negeri dari beberapa negara ASEAN. Terkait dengan penangkapan kapal bendera asing itu. Ini ceritanya Thailand. Enggak lah, enggak ada yang mau sogok. Mereka cuma minta tolong. Kalau bisa. Tapi kan kita sudah clearkan di awal. Tolong jangan mencuri ikan. Sudah, itu polisi negara kita selesai. Udah. Oh, Ibu kalau ada Menteri Luar Negeri minta tolong begitu-begitu, Ibu tegas gitu ya ngomongnya ya? Illegal fishing itu sudah perang dunia, bukan cuma Indonesia saja. Semua tahu. Kedaulatan negara. Kedaulatan negara, kedaulatan sumber daya laut kita. Dan kita ini butuh laut ini untuk produktif karena orang kita banyak. Jadi selain untuk dijual, menghasilkan devisa, ekspor kita juga kan terus naik. PDB perikanan kita naik 29,9% tahun ini dibandingkan tahun lalu. Sekarang hampir 16% tuna yang dimakan di dunia berasal dari laut kita, kan? Tapi ya itulah, itu kan maunya Bu Susi, yang sebenarnya juga maunya undang-undangan Bu ya, aturannya kan seperti itu. Tapi kan juga ada saja koleganya yang nggak setuju atau berseberangan.
Menteri Koordinator Kemaritiman. Sampean lo ya yang Iya, ngomong. Nanti dibilang aku berantem lagi. Loh, sebenarnya ini tell me the truth, Bu. Antara Ibu sama Pak Luhut itu ada Ya masalah baik apa sih? saja, tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ya Tapi- prinsip berbeda, kadang-kadang biasa. Ini yang berbeda apa sih secara prinsip sama Ibu sama Pak Luhut, apa bedaannya secara prinsip? Ya mungkin karena beliau kurang mengerti saja laut itu saja. Bahwa kalau ikan tidak ditangkap tuh akan beranak pianak. Tambah banyak ikannya, tambah gede. Nah begitu ditangkap, dapatnya banyak kita gitu loh. Itu waktu pamit di DPR kan barengan Pak Luhut juga ya? Oh di ruang berbeda. Oh, ruangannya berbeda. Ya Pak Luhut juga pamit kan. Oh, pamit. Iya, iya, sama-sama Semua pamitnya ya. pamitan, ya. Iya. Semua menteri pamit. Nah, terus, Tapi sama media yang ditulis Susi saja. Iya. Ya karena Bu Susi yang paling lucu kan soalnya kan. Lucu kan. Saya ini datang rapi begini masih dibilang lucu. Ibu hari saya diajak naik mobilnya, boleh ngerokok nggak? Boleh, ya boleh saya. Oh, barengan sama Pak Luhut. Wow. Boleh ngerokok. Barangkali ini satu-satunya orang yang naik mobil di Pak Luhut yang boleh ngerokok. Bu Susi. Tapi itu dulu ada sempat rame-rame juga Ibu katanya sempat ditegur Presiden ya, Presiden Jokowi ya. Itu soal apa Bu ya? Yang katanya perizinan, Iya, ya. izin. Nah, memang kita sedang penertiban, tadi kan banyak yang unreported. Iya, iya. Jadi laporan misalnya kan hasil 1.000 ton cuma 20 ton. Suruh naiknya cuma jadi 200 ton gitu. Oh, gitu Tapi ya. saya kasih alasan kenapa Kenapa? ada penertiban. Karena tadi unreportednya besar. Ekonomi negeri kita tuh sebetulnya sangat bagus dan sangat tinggi, tapi reportednya terlalu kecil. Kalau ini reportednya benar, pengusaha kita mulai compliance untuk lebih jujur, pasti uangnya banyak negara kita. Ibu ini kan bukan hanya pengagumnya, tapi diakui di dunia internasional dengan banyaknya pencapaian untuk menjaga laut Indonesia. Tepuk tangan dong ya. Tapi ya di dalam negeri pasti banyak yang salah paham, yang kemudian membuli beliau, menuding beliau. Ada yang nyebut itu siapa itu ya, bilang-bilang ibu ini ya preman, bajak laut. Gak tersinggung gak Bu? Tersinggung gak Bu? Digituin. Ya jengkel juga kadang-kadang. Kita nih katanya pejabat tinggi negara dihormati, tapi ternyata di dunia kini itu yang dihujat, ini apa ya. Tapi lama-lama juga ngapain juga sih ngeladenin orang begitu? Iya. Itu seperti orang mimpi di siang hari kan kayak orang gila ya, ngapain diladenin. Ya saya blok saja kalau orang netizen atau siapa saja udah masuk ke web ke account kita terus nggak karu-karuan ya blok saja, itu kan private mata. Yang kurang ajarnya dia itu apa? Sampai harus diblok kayak gitu. Oh dibilang saya makan uang negara. Nah, Gila. tuh. Padahal Bu Ibu makan ikan, padahal kok makan ikan.